Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan kembali mereview ROM terbaru ataupun terupdate pada minggu ini, yaitu MSM Extended SE volume 7, yang mana ROM ini menggunakan versi Android 10 dengan menggunakan custom kernel yaitu TRB Lydia Game It. Sebelum lanjut ke review basic settingnya, ROM ini juga sudah menggunakan launcher yang cukup familiar dan juga banyak sekali fitur-fitur yang teman-teman semua bisa coba pada launcher ini. Lanjut kita ke basic settingnya terlebih dahulu. Pada menu tampilan ataupun display, tingkat kecerahannya sangatlah baik karena tidak terlalu redup ataupun terang, jadi sangat nyaman untuk mata kita saat memandang layar ponsel. Lalu untuk night sight-nya pun berfungsi dengan normal. Kita pun bisa mengatur intensitas cahaya yang diberikan saat kita mengaktifkan mode ini. Untuk double tap to wake-nya pun berfungsi dengan normal dan juga fast respon. Pada ROM MSM Extended ini juga, pada menu displaynya terdapat fitur game driver preference. Namun saya sendiri juga belum terlalu paham fungsi dari fitur ini. Mungkin teman-teman semua bisa improve sendiri pada fitur ini. Yang saya sangat suka dari ROM ini adalah pada tema ROM-nya, yang mana kita bisa mengganti sistem tema dengan tema yang disediakan pada ROM ini, seperti Light, Google Dark, CoCoX, Pitch Black, dan lain-lain. Pada setiap opsi tema ini berfungsi dengan baik pada semua aplikasi. Contoh pada Google Dark, layaknya dark mode, tema ini tembus ke berbagai aplikasi yang memang support dark mode seperti Instagram, YouTube, dan juga Google Keyboard. Di bawah theme room pun ada fitur icon shape. Fitur ini berfungsi untuk mengganti bentuk icon pada setiap aplikasi yang ada di app drawer pada home screen atau menu utama. Ada berbagai opsi yang bisa teman-teman semua pilih di sini. Tidak ketinggalan juga yaitu fitur status bar icon, yang mana fitur ini berfungsi untuk merubah bentuk icon yang ada pada status bar seperti jam, baterai, signal, dan lain-lain. Dengan beberapa opsi yang diberikan ROM MSM Extended ini seperti rounded, fillet, dan juga circular. Untuk audionya, menurut saya pribadi pada ROM ini kurang dalam segi audionya karena speaker yang dihasilkan terlalu kecil dan kurang dari standar pada ROM-ROM Android 10 pada umumnya. Jadi rekomendasi untuk flash file NXP-nya agar kualitas audionya kembali normal. Pada ROM ini juga terbilang sangatlah ringan karena kapasitas yang dibutuhkan sistemnya kurang lebih 10 GB. Jadi rekomendasi banget untuk varian 332 karena saya menggunakan varian 464 terbilanglah sangat lancar untuk multitaskingnya. Sayangnya pada ROM ini belum adanya patch bahasa Indonesia. Default bahasa pada ROM ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada ROM ini juga kita disediakan kostumisasi tambahan pada menu extension, di mana kita akan diberikan fitur-fitur untuk meningkatkan performa pada kostumisasi di ponsel kita, seperti status bar, quick setting, button, navigasi bar, gesture, dan lain-lain yang bisa teman-teman coba pada menu ini. Teman-teman bisa mencoba beberapa fitur di atas untuk membuat kesan baru pada Android 10 di ponsel kita. Walaupun ada beberapa fitur yang tidak berfungsi, menurut saya pribadi fitur extension ini sudah sangat baik juga komplit untuk membuat kesan berbeda pada tampilan layout ponsel kita. Cocok untuk kalian para pencinta kostumisasi.
Jika memang teman-teman masih kurang puas dengan kostumisasinya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Substratum Theme Engine. Lalu, untuk daya tahan baterai pada ROM ini, menurut saya pribadi sangatlah awet dengan kombinasi kernel TRB Lydia yang mana mempunyai kelebihan dari segi baterai dan juga game pada varian Game It-nya. Jika memang kernel ini kurang cocok untuk kalian bisa mengganti kernelnya dengan kernel favorit kalian. Bang, performa buat game gimana? Untuk performa buat game, menurut saya pada ROM MSM Extended ini terbilang sangatlah cukup baik dengan menggunakan kernel TRB Lydia ini. Namun, jika memang terjadi lag ataupun frame drop saat pertengahan game, teman-teman semua bisa mengatasinya dengan mengganti kernel ataupun mengurangi settingan pada gamenya. Entah kenapa saya sangatlah sreg dan betah pada ROM ini, karena ROM ini benar-benar memenuhi kebutuhan gaming. Jadi bisa dibilang ROM ini sangatlah cocok untuk user gaming maupun daily use saja. Balik lagi, kita semua mempunyai selera yang berbeda dari setiap usernya. Juga pada setiap user pun kebutuhannya masing-masingnya berbeda. Mungkin sampai di sini video review kali ini. Semoga video ini bisa menjadikan referensi untuk membantu teman-teman semua dalam memilih custom ROM pada ponsel Asus Max Pro M1 ini. Semoga bermanfaat. Standing by. UAV recon is standing by. Hunter killer drone on standby.